Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan pembahasan kasus uji median dengan menggunakan bantuan aplikasi Minitab. Bunyi kasusnya sebagai berikut. Sebuah studi hendak meneliti apakah terdapat penurunan kemampuan eliminasi obat pada penderita penyakit hati. Dua sampel diteliti, sampel normal atau sehat dan sampel penderita sirosis hepatis. Setiap subjek mendapat fenilbutazon per oral 19 mg per kilogram BB. Melalui analisis darah, waktu konsentrasi plasma tertinggi dalam jam diukur pada masing-masing subjek. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut data waktu konsentrasi plasma tertinggi fenilbutazon pada subjek normal. Banyaknya data ada 15 data. Dan berikut waktu konsentrasi plasma tertinggi fenilbutazon pada subjek penderita sirosis hepatis. Banyaknya data ada 13 data. Ujilah pada taraf nyata 5%, apakah median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon tidak berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis. H0 menyatakan bahwa median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon tidak berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis. Dan H1 menyatakan bahwa median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis. Atau dapat dituliskan dengan H0 yakni M1 sama dengan M2 dan H1 yakni M1 tidak sama dengan M2. Tahap kedua yakni menentukan taraf signifikansi. Pada kasus ini diketahui bahwa taraf signifikansi yang akan digunakan adalah sebesar 5%. Selanjutnya, buka aplikasi Minitab. Masukkan seluruh data sampel waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon subjek normal dan subjek penderita sirosis hepatis pada satu kolom yang sama. Lalu beri nama waktu atau nama lain yang dapat menggambarkan isi data. Kemudian, tuliskan keterangan subjek dengan angka pada kolom yang berbeda. Misalnya 1 untuk data subjek normal dan 2 untuk data subjek penderita sirosis hepatis. Beri nama subjek atau nama lain yang dapat menggambarkan isi data. Kita pilih menu Start, kemudian klik Non-Parametrics, dan pilih Moods Median Test. Akan muncul kotak dialog berjudul Moods Median Test, isi bagian respons dengan variabel waktu. Caranya adalah klik satu kali variabel waktu pada kotak di sebelah kiri, lalu klik tombol Select dan isi faktor dengan variabel subjek dengan cara yang sama. Setelah diisi bagian respons dan faktornya, kita klik tombol OK. Akan muncul output berjudul Moods Median Test, waktu versus subjek, yang terdiri atas output deskriptif statistik dan output test. Kita bahas dari output deskriptif statistik terlebih dahulu, di mana output ini dapat disebut juga dengan tabel kontingensi. Hasilnya, median subjek 1 atau median waktu pada subjek normal adalah 26,8 jam. Sedangkan untuk subjek 2, yakni waktu pada subjek penderita sirosis hepatis, mediannya adalah 18 jam. Sehingga median gabungan dari kedua sampel adalah 20,8. Jika diperhatikan, output ini menunjukkan hasil yang serupa dengan perhitungan yang diperoleh dengan cara manual. Dari bagian deskriptif statistik ini juga diperoleh informasi bahwa A atau banyaknya data sampel waktu pada subjek normal yang nilainya lebih dari gabungan median atau ini overall median adalah 9 data. Dan B, banyaknya data sampel waktu pada subjek sirosis hepatis yang bernilai lebih dari median gabungan adalah 5 data. C, atau banyaknya data sampel waktu pada subjek normal yang bernilai kurang dari
20,8 sama dengan 6 data, dan D atau banyaknya data sampel waktu pada subjek sirosis hepatis yang bernilai kurang dari 20,8 atau kurang dari median gabungan adalah 8 data. Dari output test diperoleh informasi bahwa DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan nilainya adalah 1 dan p-value sama dengan 0,256. Oleh karena p-value sama dengan 0,256 lebih dari taraf signifikansi yang kita ambil yakni 0,05, maka jelas keputusan yang diambil adalah menerima H0. Hal ini mempunyai makna bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung klaim bahwa median waktu puncak konsentrasi plasma fenilbutazon tidak berbeda antara subjek normal dengan subjek penderita sirosis hepatis. Nah, setelah membahas uji Mann-Whitney secara manual, selanjutnya akan dijelaskan uji Mann-Whitney menggunakan Minitab. Pada pengerjaan secara manual, sampel yang berukuran kecil dan besar dikerjakan dengan cara yang berbeda. Namun, pada Minitab maupun SPSS, cara pengerjaannya sama, sehingga hanya salah satu yang akan dibahas, yaitu yang bersampel besar. Kasus yang akan dibahas adalah mengenai seorang dosen yang ingin meneliti ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistika pada nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Untuk keperluan penelitian, dosen tersebut mengambil sampel sebanyak 20 nilai ujian mata kuliah kalkulus yang terdiri dari 10 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan matematika dan 10 nilai ujian mata kuliah kalkulus mahasiswa jurusan statistika. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, tabelnya tampak seperti ini untuk nama, nilai, dan masing-masing jurusannya. Untuk mengolah data ini, kita akan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Sebenarnya perhatikan bahwa data ini termasuk data ordinal. Ya. Kemudian data ini juga sampel-sampel ini sampel-sampel yang independen, artinya tidak saling bergantung. Dan sampel-sampel ini berasal dari populasi yang sama. Jadi karena itu kita asumsi dari uji Mann-Whitney ini dapat terpenuhi akhirnya. Jadi kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Dan kita lanjutkan, kita masukkan data dari mahasiswa jurusan matematika dan statistika ke dalam kolom yang berbeda pada Minitab. Nah, kolom ini kita namakan matematika dan yang ini adalah statistika. Setelah data dimasukkan akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu hipotesis ujinya, yaitu H0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Untuk H1-nya adalah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Jadi H0-nya tidak terdapat perbedaan dan H1-nya terdapat perbedaan. Nah, kembali lagi ke Minitab. Nah, kemudian kita klik Start, pilih non-parametrics, kemudian pilih Mann-Whitney. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Pada kotak first sample, kita isi dengan matematika. Yang second sample, kita isi dengan data statistika. Caranya klik, ini untuk first sample-nya. First sample-nya klik matematika, yang pada kotak sebelah kiri, klik select. Nah, kemudian yang untuk second sampelnya pun sama, klik statistika, kemudian select. Nah, untuk confidence level, kita biarkan terisi dengan 95, karena tingkat kepercayaan yang kita gunakan adalah 95%. Nah, jika ingin diubah, ya silahkan saja diatur sesuai kebutuhan. Nah, untuk alternatif di sini adalah
Maksudnya hipotesis alternatif. Jadi, jika yang ingin diketahui adalah misalnya apakah nilai kalkulus mahasiswa jurusan matematika lebih tinggi dari nilai mahasiswa jurusan statistika, maka digunakan uji satu pihak sehingga hipotesis alternatif yang dipilih adalah greater than. Nah, begitupun sebaliknya. Namun, karena yang kita inginkan yaitu mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari kedua data, maka yang kita gunakan adalah uji dua pihak sehingga hipotesis alternatifnya kita pilih not equal. Lalu klik OK. Nah, akan muncul pada dialog session akan muncul seperti ini. Kita perbesar. Nah, untuk ini adalah simbol untuk median dari data nilai kalkulus mahasiswa jurusan matematika. Kemudian yang ini untuk median data nilai kalkulus mahasiswa jurusan statistika. Nah, di sini difference artinya selisih dari keduanya, dari kedua mediannya. Kemudian dari deskriptif statistik ditunjukkan median dari kedua datanya, yaitu yang matematika adalah 70, yang kemudian yang statistika adalah 77,5. Nah, di N di sini adalah jumlah sampelnya, yaitu masing-masing berjumlah 10. Yang mana jumlah sampel ini yang tadi kita masukkan atau kita inputkan ke dalam kolom, yaitu masing-masing berjumlah 10 buah data. Nah, untuk ini kemudian pada Minitab itu terdapat penentuan hipotesis secara otomatis, jadi muncul null hipotesis dan alternatif hipotesisnya. Sama seperti yang sudah kita rumuskan bahwa H0 selisihnya sama dengan 0. Artinya, median dari kedua data tidak memiliki perbedaan. Nah, H1-nya selisih median kedua data tidak sama dengan 0. Artinya, terdapat perbedaan nilai median dari kedua data. Kemudian kita lihat W value-nya adalah, ini maksudnya W value adalah jumlah ranking minimum sebesar 72,5. Nah, nilai ini sama dengan yang kita peroleh secara manual, sama dengan ini ya, jumlahnya 72,5. Nah, ini p-value-nya ini yang kita gunakan untuk dibandingkan dengan alpha. Pada kriteria pengujian, kita ketahui bahwa H0 itu akan ditolak apabila p-value-nya kurang dari sama dengan alpha. Dan H0 diterima apabila p-value-nya itu lebih besar dari alpha. Dari output ini, kita ketahui nih bahwa p-value-nya itu adalah 0,016. Artinya, p-value-nya itu kurang dari atau sama dengan alpha, yang dimana alfanya sama dengan 0,05. Nah, oleh karena itu, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan mahasiswa jurusan statistika. Pernyataan ini dapat diterima pada tingkat signifikansi 5%. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan uji Mann-Whitney pada Minitab.